Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Ini saya merefer lagi ke medsos ya. Di X lah misalnya. Ada, ya ini yang menarik ini, ada yang mengupload lagi potongan video Bu Megawati di pas pidato di depan Pak Jokowi dan kader-kader PDIP itu loh. Ini saya kaitannya mau menanyakan soal dinamika hubungan Jokowi dengan Megawati dan PDIP sekarang ya. Kan itu yang terkenal banget kan, yang Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP, duh kasihan deh. Gitu. Itu muncul lagi sekarang. Nah, jadi aku ingin nanya sebenarnya gimana hubungan dinamika hubungan antara Megawati dengan Jokowi atau Jokowi dengan PDIP sekarang ini ya setelah Pilpres atau gimana prospeknya? Pertama-tama secara makro menurut saya kalau kita bicara PDI Perjuangan memang harus diakui ya. Menurut saya kalau dibicara PDI Perjuangan itu ada istilahnya itu darah biru dan ada darah merah. Ini memang partai politik demokratis, tetapi ya kita nggak bisa melupakan sejarah kelahiran PDIP dan tokoh-tokoh yang diidentikan dengan PDI Perjuangan. Nah, orang nggak boleh lupa sesungguhnya bahwa PDI itu adalah fusi dari beberapa partai politik ya, PNI ya, yang nasionalis, yang didirikan oleh Bung Karno, kemudian juga Partai Kristen Indonesia, lalu kemudian Partai Katolik, lalu Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak, dan kemudian pada era reformasi berubah menjadi PDI Perjuangan. Nah, sebetulnya ini gabungan dari beberapa partai politik yang dulu pernah saya bahas bahwa sebetulnya pendiri PDI Pak Sabam Sirait adalah orang yang mengajak Bu Mega, ya salah satu pendiri PDI pada tahun 73 yang mengajak Bu Mega kira-kira di tahun 80-an awal 83 atau 85 untuk bergabung ke PDI gitu. Jadi Bu Mega itu bukan bagian dari pendiri PDI loh ya gitu. Tapi kalau diruntut PDI, kalau PDI Perjuangan dianggap sebagai keberlanjutan dari PNI yang berdiri tahun 1927 atau 1926, maka kemudian ya memang Bu Mega ini adalah ada garisnya dengan Bung Karno gitu. Nah, ya apapun cerita sejarah itu, pada hari ini kan sudah terbangun sebuah situasi di mana PDI itu seperti partai Kongres di India, di mana yang menjadi penerus atau menjadi pimpinan partai politik ini harus dari keturunan Bung Karno gitu. So far tren itu ada dari Bung Karno, sekarang Bu Mega lalu kemudian kelihatannya ketua umum PDI ini kalau nggak di bayangan orang di dalam dan orang di luar ya, kalau tidak Prananda Prabowo itu Puan Maharani ya. Kalau saya membacanya Bu Mega membagi tugas antara Puan dengan Prananda. Partai nanti akan diurus oleh Prananda dan Puan itu di bagian pemerintahan gitu. Dan ini sendiri sebetulnya sudah beberapa kali saya bahas menimbulkan dinamika politik tersendiri di dalam. Tetapi poinnya adalah kembali lagi bahwa ada yang namanya darah biru dan darah biru itu adalah keluarga Bung Karno. Nah, di luar keluarga Bung Karno, maka dia menjadi petugas partai. Memang Bu Mega sendiri mengatakan saya juga petugas partai. Seolah-olah di atas beliau itu ada institusi gitu. Tapi kan institusi ini kan at the end of the day kan orang juga gitu. Jadi partai itu garis miring Bu Mega kalau menurut saya. Nggak bisa Bu Mega mengatakan bahwa Bu Mega tuh partai terus Bu Mega tuh petugas partai. Nggak bisa. Jadi Bu Mega itu setara dengan partai lalu di bawahnya ada petugas partai gitu. Jadi siapapun yang masuk ke PDI Perjuangan itu adalah petugas partai. Nah, termasuk dalam hal ini Pak Jokowi. Nah, kasus Pak Jokowi ini kan sangat menarik. Baik secara politik maupun secara psikologis. Karena dia berawal dari tingkat yang bawah. Dia direkrut PDI Perjuangan menjadi calon wali kota Solo. Bahkan pernah ada gambar dia pakai baju Satgas PDI. Di sampingnya Bu Mega. Nah, itu dia. Itu dia. Bayangkan ya. Darah biru dengan darah ya ini dengan bangsawan dengan rakyat jelata ini ya. Saya nggak tahu tuh ada seragam atau jabatan yang lebih di bawah nggak dibandingkan dengan Satgas PDI itu. Tapi bayangkan pertemuan-pertemuan awal Bu Mega dengan Pak Jokowi itu beliau ini pimpinan partai, ini Satgas.
Atau setidaknya kalaupun mungkin udah lupa, foto itu kan muncul. Ya. Oh, Jokowi dengan apa? Dengan ceking-cekingnya itu. Dan selalu dipakai untuk tujuan mengolok-olok Jokowi. Oh iya. Tujuannya untuk mengolok-olok Jokowi dari kalangan haters. Betul dari kalangan haters. Nah, jadi Pak Jokowi jadi wali kota, menang, kemudian Ibu Mega atau PDI merasa bahwa yang membawa Pak Jokowi ke Jakarta jadi calon gubernur itu adalah Ibu Mega dan PDI. Yang saya pernah jelaskan sebetulnya juga nggak sepenuhnya dari awal bahwa PDI itu mau memutuskan Jokowi. Saya udah pernah ceritakan juga bahwa awalnya tetap Fauzi Bowo, tapi karena ada dinamika hubungan PDI termasuk Bu Mega dengan Fauzi Bowo, akhirnya kan Fauzi Bowo dicoret dari calon gubernur dan akhirnya opsinya lari kepada Jokowi. Dan pada titik itu saya mau mengatakan tidak ada sebuah dinamika yang 100% dari PDI itu nggak ada dari Bu Mega, nggak ada itu. Bahwasanya Jokowi dipertimbangkan karena dia memang di surveinya muncul, entah peringkat 3 kalau nggak salah pada. Tapi intinya di antara nama-nama yang lain dia berpeluang kan begitu kan? Kalau di survei nggak muncul juga saya kira nggak akan dipilih gitu. Yang kedua, Jokowi bisa muncul di Jakarta surveinya itu karena kan akumulasi dari capaian prestasi dan komunikasi yang dia bangun selama dia wali kota Solo gitu. Nah, kelihatannya perspektif yang satu arah ini agak kuat gitu loh. Kalau dalam Bu Mega ini bahwa kalau bukan PDI kamu nggak bisa, kira-kira begitu. Nah, ternyata Pak Jokowi ya surveinya sebagai calon presiden itu meningkat dengan sangat pesat setelah dia jadi gubernur Jakarta. Hanya dalam waktu 6 bulan, surveinya sudah nomor 1. Nah, pada waktu itu ya terjadi dinamika di internal PDI Perjuangan. Siapa nih calon presiden? Masih 2013 berarti ya? 2013 ya. Nah, sebagian kalangan di PDI Perjuangan masih mengusulkan atau berpendapat bahwa calonnya Ibu Mega. Walaupun sudah kalah 2 kali. 2004 dan 2009. Gitu. Mau dicoba lagi tuh 2014 gitu. Bukti masih mau ada, salah satunya adalah ketika Projo menyampaikan nama Jokowi, itu Sekjen PDI Mas Cahyokumolo itu marah sama Budi Aris Setiadi ketika menyebut nama Jokowi itu. Budi itu Projo tapi juga sebetulnya dia di PDI Perjuangan Jakarta gitu. Salah satu bukti ya kalau menurut saya. Nah, tetapi kan kemudian survei menunjukkan bahwa peluang Jokowi untuk menang Pilpres itu lebih tinggi daripada Ibu Mega. Sehingga akhirnya diputuskanlah bahwa Jokowi yang jadi calon gitu. Mungkin kurang lebih sama dengan atau mirip dengan kemarin beberapa tahun lalu PDI Perjuangan Bu Mega memutuskan calonnya Ganjar, bukan Puan lah. Mirip dengan seperti itu. Dan itu juga sebenarnya menunjukkan sisi positif Bu Mega, bahwa Bu Mega melihat hasil survei. Betul, tetapi itu sekaligus menjelaskan bahwa PDI Perjuangan itu tidak boleh ambil kredit 100% terhadap perjalanan politik Pak Jokowi. Betul. Nah, itu kan suatu situasi yang diimplikasikan oleh kalimat kalau nggak ada PDI Perjuangan, kasihan deh lu gitu loh. Itu kan kalimat itu menjadi tidak berlaku. Nggak berlaku. Kalau Jokowi ini nggak punya elektabilitas, lalu Anda tunjuk, itu berlaku. Tapi ketika Jokowi punya elektabilitas, berpeluang menang, maka kemudian, mohon maaf, jangan-jangan sebaliknya yang terjadi, gitu loh. Bahwa Pak Jokowi lah yang menyelamatkan PDI. Garis miring, kalau nggak ada Jokowi, kasihan deh lu, kan gitu. Bisa dibalik begitu. Nah, saya mau tambahkan juga, sebetulnya, kalaupun bukan PDI Perjuangan, pasti banyak partai politik ya mau mencalonkan Pak Jokowi, gitu. Kita lihat contoh kasus Anies. Anies itu surveinya nggak pernah nomor 1, tapi banyak partai yang mau mencalonkan. Lah Pak Jokowi surveinya nomor 1, istilahnya hampir pasti menang, pasti berebutan. Kalau bukan PDI, Nasdem, Golkar, dan realitanya memang partai pertama yang mengajukan Jokowi bukan PDI Perjuangan, tapi partai Nasdem. Begitu. Nah, sekarang kita bicara pada level pribadi. Pada level pribadi, saya kira Pak Jokowi kan dalam proses itu kan melihat bagaimana relasi partai dengan dia atau relasi Bu Mega dengan dia itu kan pada posisi yang tadi bangsawan dengan rakyat jelata atau ya darah biru dengan darah merah gitu. Nah, yang mungkin menjadi lebih lebih dalam lagi atau menggores lagi adalah ketika Pak Jokowi sudah jadi presiden. Ya, setelah jadi presiden itu kan kalimat-kalimat yang semacam itu kan masih muncul ya. Kemudian juga
ya tidak bisa dihindari. Kita nggak tahu persis seperti apa, tetapi dalam dinamika kan terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan aspirasi, terjadi Salah satu perbedaan yang pemikiran. krusial yang soal U20 kan? Jauh sebelum itu, misalnya jauh soal sebelum menteri kan? Oke, ya. Iya, misalnya Pak Jokowi mau angkat Ara jadi menteri, Ara Sirait. Di Bu Mega nggak mau kan begitu kan? Ya. Lalu misalnya yang diketahui banyak orang, Bu Mega mau figur X jadi Kapolri, Pak Jokowi maunya figur Y kan begitu kan? Lalu kemudian soal menteri BUMN misalnya yang periode 2014-2019 kelihatannya PDI Perjuangan nggak happy, tapi Pak Jokowi masih tetap mempertahankan. Lalu misalnya soal Pak Luhut gitu. Kalau Pak Luhut nggak apa-apa disebut karena beliau nggak sering disebut-sebut memang kan. Pak Luhut juga kan katanya punya hubungan dan yang nggak begitu bagus komunikasinya dengan PDI Perjuangan dalam beberapa kasus, dalam beberapa peristiwa gitu. Ya ada banyaklah peristiwa-peristiwa yang tentu kalau kita riset secara khusus akan banyak menunjukkan bagaimana ada perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, dalam konteks itu sesungguhnya kalau menurut saya perbedaan pendapat mengenai capres itu adalah akumulasi dari semua ini. Secara teknis sebetulnya biasa aja. Anggap aja sama dengan Pak Jokowi mau Kapolri Mr. Y, Ibu Mega mau Mr. X, kan begitu kan? Nah, dalam kasus Kapolri ini kan ada solusinya. Oke, kalau nggak Kapolri, bisa menduduki jadi pimpinan organisasi lain. Loh, kalau presidennya cuma satu. Nggak ada pilihan lain gitu loh. Nggak ada lain. Dan pada titik itulah kemudian akhirnya ya beda jalan dan pisah jalan gitu. Beda jalan dan pisah jalan. Bu Mega merasa bahwa yang layak, tepat jadi presiden itu adalah Mas Ganjar gitu ya. Entah karena dianggap lebih mampu, entah karena dianggap lebih bisa dikendalikan, entah karena Bu Mega sudah punya prinsip bahwa capres itu harus kader PDI Perjuangan, atau alasan yang lain, Pak Jokowi merasa siapa yang lebih loyal, lebih bisa dipercaya, siapa yang lebih punya kemampuan, tapi intinya akhirnya kedua-duanya beda jalan dan pisah jalan. Gitu. Ya cuma memang ya kalau dilihat dengan begini kan jadi kelihatan lebih tanda kutip netral gitu, bukan netral sih, lebih adem. Tapi kalau di dalam medsos itu kan narasinya kan bermula dari sini. Nah, dari sini itu dari video itu. Video tadi yang Pak Jokowi kasihan deh gitu. Terus kemudian ada semacam tanda kutip perlawanan atau pembalasan dari Pak Jokowi dan kalau katanya kalau orang Jawa itu kalau menurut salah satu komen orang Jawa itu kalau marah kan diem aja gitu, tapi nanti tahu-tahu bales. Jadi gitu. Jadi nah dukungan Jokowi yang all out ke 02 dimanifestasikan dengan Gibran di situ itu adalah cara Jokowi untuk membuktikan tuh justru PDIP kalau nggak ada gue lo yang kasihan kayak semacam itu narasinya gitu. Jadi ya menarik ininya. Ya kalau saya letakkan dalam cerita yang panjang tadi itu kan cerita saya tadi kan rentangnya panjang banget tuh. Sampai ke Pak Jokowi baru wali kota tahun berapa ini itu. Taruh dalam kanvas yang lebih luas. Nah, dalam konteks itu maka peristiwa yang tadi banyak dimunculkan di X itu adalah salah satu ilustrasi dari sekian banyak ilustrasi yang mewarnai perjalanan hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi ini gitu. Nah, ini terakhir nih. Kan kemarin ada berita, maksudnya pertanyaan terakhir. Kemarin ada berita tentang Sri Sultan yang bilang bahwa Pak Jokowi minta beliau supaya Megawati menjembatani pertemuan Pak Jokowi dengan Megawati. Nah ini kan yang ingin saya tanyakan seberapa jauh prospek untuk terjadinya rekonsiliasi setelah itu yang kita belum tahu. Itu yang kita belum tahu. Artinya seberapa hangus ya hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega ini kita kan nggak tahu. Ini yang tahu cuman Ibu Mega saja. Gitu. Seberapa pahit lah istilahnya hubungan ini. Apakah pahit total atau masih ada manis-manisnya? Gitu. Kalau pahit banget kita anggap standarnya adalah hubungan Bu Mega dengan Pak SBY. Yang notabene sampai sekarang itu putus lah ya, gitu. Nah, apakah akan seperti itu atau sebetulnya masih ada memori, masih ada sesuatu yang belum terlalu putus, gitu? Karena toh paling nggak, misalnya hari ini juga yang ini kan yang bilang bahwa PDIP sudah memutuskan untuk oposisi. Ya, oposisi itu kan satu hal ya.
Itu menurut saya analisa terpisah tuh. Apakah bisa komunikasi atau tidak itu hal yang lain lagi menurut saya. Sorry, tadi saya motong. Nanti saya dikritik sama pendukung Mr. Q. Silakan teruskan terus. Satu hal tadi itu. Jadi pertama ini ketemu dulu. Ketemu itu kan bisa sepakat untuk bersama-sama atau sepakat untuk tidak sepakat dan pilih jalan masing-masing kan. Tapi ketemu itu kan satu hal tersendiri gitu. Nah, kalau mau ketemu bisa dengan sultan, walaupun menurut saya sebetulnya nggak harus sultan juga sih. Karena ada jembatan yang lain menurut saya yang juga ampuh, yaitu Mbak Puan. Mbak Puan ini kan komunikasi dengan Pak Jokowi, dengan Mas Gibran, dengan Pak Prabowo kan masih jalan. Dengan Pak Luhut. Iya, dengan Pak Luhut. Dan pasti Puan punya akses kepada ibunya sendiri kan gitu loh. Gitu. Siapa yang bisa menghalangi seorang anak ketemu dengan ibunya? Dan ibu ya pasti tetap akan memperhatikan anaknya gitu. Jadi menurut saya sih jalan menuju kepada Bu Mega itu buat Pak Jokowi ada banyak ya, bisa dengan Ngarso Dalem, bisa dengan Puan, bisa juga lewat misalnya Pak BG atau calon atau nama-nama yang lain. Menurut saya itu masih bisa terjadi. Tapi ini kan kita belum tahu seperti apa situasi dan kondisinya. Nah, soal apakah akan oposisi atau tidak, menurut saya hal terpisah. Dugaan saya pada hari ini ya, ini kemungkinan akan oposisi. Kebetulan tadi Mas Hasto ada bicara di media. Dan kayaknya itu habis pertemuan antara Ganjar, Mahfud, Bu Mega, dan Pak Hasto di markasnya Haritanu Sudibyo. Jadi kalimat itu kayaknya keluar dari sana. Gitu. Mungkin saja hasil pembicaraannya bahwa PDI Perjuangan akan menjadi oposisi pada periode 2024-2029. Ini sebetulnya ada pertanyaan berikutnya nih. Pasca Pilpres ini, apakah Menteri PDI Perjuangan masih di dalam atau akan ditarik? Gitu. Tesis saya berdasarkan pernyataan-pernyataan sebelumnya tetap akan di dalam. Karena Bu Mega berkomitmen bahwa Menteri-Menteri PDI Perjuangan akan menyelesaikan tugas sampai dengan Oktober 2024, akhir masa jabatan Pak Jokowi. Begitu Pak Prabowo dilantik, menyusun kabinet, PDI Perjuangan nggak ikutan dan berada di luar pemerintahan menjadi oposisi. Nah, ini mungkin kita bisa pahami dan bisa kita terima mengingat karakter Bu Mega. Yang kedua, dinamika yang terjadi pada hari ini. Tetapi menurut saya yang paling jelas adalah bahwa pada tahun 2004 sampai dengan 2014, PDI memang pernah berada di luar pemerintahan. Dan istilahnya baik-baik saja. Gitu. Jadi Bu Mega itu orang yang udah biasa juga, tidak menjadi bagian dari pemerintahan. Dan dalam konteks upaya perbaikan demokrasi dan seterusnya ada oposisi yang kuat bagus. juga bagus kan, bagus, gitu. Karena kan itu berfungsi untuk mengkritik betul, pemerintah kan gitu. Jadi malah lebih sehat. In a way sebetulnya kalau lihat quick count pada hari ini ya, bahwa pemilu legislatif itu kemungkinan dimenangkan PDI Perjuangan minimal secara suara sekarang ya. Karena kalau bicara soal kursi harus menunggu hitungan final. Karena itu satu logika yang tersendiri. Antara suara dengan kursi itu nggak paralel ya. Bisa selisih 2-3% loh. Gitu. Ada yang turun, yang kursinya lebih sedikit daripada suaranya. Ada juga yang kursinya lebih banyak. Yang mahal, ada yang murah. Iya. Gitu. Mahal tanda kutip. Iya, kursinya lebih tinggi daripada suaranya. Nah, Golkar secara tradisi kursinya lebih tinggi persentasenya daripada suaranya. Gitu. Karena penyebaran suaranya lebih merata. Karena penyebaran suaranya itu banyak di luar Jawa. Konversi kursinya itu cukup 200 ribuan, bahkan 100 ribuan untuk satu kursi. Sementara di Jawa ini, di mana PDI itu kuat atau dominan, itu kursinya konversinya 300 ribuan suara gitu. Istilahnya itu yang membuat lebih mahal, lebih murah ya. Bukan mengacu kepada uang ya, tapi kepada jumlah votes yang harus diperlukan untuk mendapatkan satu kursi. Nah, kalau bicara pada hari ini bahwa PDI Perjuangan itu nomor 1, sesungguhnya barangkali kita mendapatkan desain yang terbaik buat politik Indonesia. Karena apa? Ini divided government. Presidennya, eksekutifnya dikuasai oleh Gerindra, tapi legislatifnya dikuasai oleh partai yang berbeda. Let's say pada hari ini adalah PDI Perjuangan. Jadi mekanisme checks and balances itu praktis lebih mudah terjadi pada pemerintahan yang divided. Lawannya divided adalah unified government, di mana presiden dan DPR, eksekutif dan legislatif berasal dari partai yang sama gitu. Jadi begitu presidennya dari Gerindra, legislatifnya itu PDI. Ini udah alamiah banget nih. Udah alamiah banget. Apalagi kemudian DPR-nya atau PDI-nya oposisi kan gitu. Udah alamiah banget ini secara desain gitu. Jadi actually ya dari pemilu kemarin ya we get best of both world lah kira-kira gitu. Legislatifnya dari PDI, eksekutifnya dari Gerindra. Jadi ini justru tidak menunjukkan matinya demokrasi, tapi malah
demokrasi. Ya, in a way sebenarnya saya mau mengatakan begini, kalau benar teori dirty vote itu, maka ini udah menang semua ini, total ya kan. Nyatanya PSI juga deg-degan kan gitu kan, bisa lolos bisa enggak gitu. Jadi kalau misalnya ini sebetulnya betul-betul imajinasi itu tumpek blak di lapangan, saya kira yang menang pemilu legislatif ini PSI. Karena ada Jokowinya gitu kan. Iya, tanggung amat sih kan begitu kan. Ini nyatanya kan enggak. Jadi rakyat punya pikirannya sendiri. Pilpres mereka milih Prabowo, Pak Jokowi perannya besar sih. Tapi begitu legislatif ceritanya kan lain, berbeda gitu. Iya. Oke, terima kasih Mr. Q atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.